Ini kita akan membahas tentang 21 administrasi yang harus kalian siapkan atau yang nanti akan kalian siapkan untuk mendaftar sebagai calon prajurit di TNI Angkatan Darat. Nah, 21 ini nanti akan saya jelaskan satu persatu setiap permasalahannya, mana yang dilegalisir, mana yang akan kalian bawa saat daftar ulang atau validasi. Di sini akan kita bahas secara tuntas. Cara masalah administrasi pendaftaran memang tidak ada habisnya. Setiap tahun, bahkan dalam satu tahun berapa kali saya bikin administrasi pendaftaran TNI, tetap saja masih banyak yang bertanya. Tetapi tidak masalah. Semakin banyak bertanya itu artinya semakin banyak orang yang ingin tahu. Dan semakin sering kalian bertanya, artinya semakin kalian membuat saya mengingat terus apa yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran TNI, khususnya di TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, pada video kali ini masalah administrasi itu akan kita bahas secara tuntas di sini. Tentunya video ini pasti durasinya akan panjang karena di sini kita akan membahas tentang 21 administrasi yang harus kalian siapkan atau yang nanti akan kalian siapkan untuk mendaftar sebagai calon prajurit di TNI Angkatan Darat. Nah, 21 ini nanti akan saya jelaskan satu persatu setiap permasalahannya, mana yang dilegalisir, mana yang akan kalian bawa saat daftar ulang atau validasi. Di sini akan kita bahas secara tuntas dengan harapan kedepannya tidak ada lagi yang bertanya masalah administrasi. Namun perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai referensi karena ini merujuk pada rekrutmen tahun lalu. Namun untuk administrasi ini, kalaupun ada perubahan biasanya hanya 1 atau 2 administrasi, dan itu hanya pada caranya saja. Mungkin pertama ada yang dilegalisir, berikutnya tidak ada dilegalisir lagi. Nah, itu saja untuk masalah administrasi. Jadi nanti apabila pada saat kalian ke agen untuk melaksanakan daftar ulang, apabila ada sedikit perubahan harap dimaklumi karena administrasi di dalam pendaftaran setiap tahun bisa sama, bisa berubah. Nah, tapi tidak ada salahnya di sini saya sampaikan kepada kalian, setidaknya apabila ada sedikit yang mau kalian buat, ya tidak kalian bikin semua, tinggal membuat yang ada sedikit kekeliruan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai nanti kalian ke agen tidak ada perubahan. Di sini akan saya bacakan dulu ke-21 syarat administrasi tersebut. Namun sebelum itu, izinkan saya ngopi dulu biar lancar. Di sini kita pelan-pelan saja, jadi biar adik-adik paham ya. Saya akan bacakan dulu, kemudian nanti saya akan pisahkan mana administrasi yang kalian siapkan dan mana administrasi yang nanti akan kalian dapatkan formulirnya di agen. Serta setelah kita sudah bahas itu, kita akan membahas mana administrasi yang akan kalian bawa saat melaksanakan validasi ulang. Nah, validasi atau pendaftaran ulang. Nah, yang pertama itu ada surat pendaftaran. Yang kedua ada surat permohonan tulis tangan kepada Aspers Kasat. Kemudian yang ketiga ada surat permohonan menjadi prajurit dan sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat ada daftar riwayat hidup. Kemudian yang kelima ada SKCK atau surat catatan kepolisian. Yang keenam ada ijazah dan SKHUN, SD, SMP, dan SMA atau SMK, tergantung jurusan kalian atau tergantung sekolah kalian ya. Kemudian yang ketujuh ada akte kelahiran dari calon.
Yang kedelapan ada KTP calon. Calon ini maksudnya calon pendaftar. Yang kesembilan ada fotokopi KTP orang tua atau wali dari calon. Yang ke-10 ada kartu keluarga. Nah, kartu keluarga nanti akan saya jelaskan semuanya ya. Kita bacakan dulu. Yang ke-11 adalah rapor pendidikan terakhir. Nah, SMP atau SMA sederajat. Yang ke-12 ada surat pernyataan belum pernah menikah. Yang ke-13 ada surat persetujuan orang tua atau wali. Nah, yang ke-14 ada surat pernyataan orang tua atau wali. Yang ke-15 ada surat pernyataan calon. Nah, calon ini maksudnya calon siswa kalian yang mau daftar. Yang ke-16 ada surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data. Yang ke-17 ada akte kematian orang tua. Nanti saya akan jelaskan. Yang ke-18 ada akte cerai orang tua. Yang ke-19 ada surat nikah bila orang tua cerai dan nikah lagi. Kemudian yang ke-20 ada kartu daktiloskopi atau sidik jari dan sinyalemen dari Panda atau dari panitia daerah. Dan yang terakhir 21 adalah kartu BPJS. Nah, itu adalah 21 persyaratan administrasi yang nantinya akan kalian siapkan jika kalian mendaftar sebagai calon prajurit. Bisa 21, bisa kurang, tergantung dari situasi dan kondisi calon tersebut. Nanti juga akan saya jelaskan. Nah, untuk poin pertama sudah selesai. Di sini akan saya arahkan kalian ke poin yang kedua, yaitu biar lebih gampang. Tentunya kalian bingung kan bagaimana mau buat surat ini di mana dapatnya surat ini, surat itu, bagaimana contohnya surat ini, surat itu. Maka di sini akan saya arahkan kalian ke poin yang kedua, yaitu kita akan pisahkan di mana administrasi yang kalian siapkan sendiri dan yang kedua administrasi yang nanti formulirnya akan kalian dapatkan dari agen di mana tempat kalian mendaftar. Ini pun sudah saya pilah-pilah biar gampang menjelaskan kepada adik-adik, kemudian kalian juga mengerti. Nah, untuk administrasi yang disiapkan oleh calon sendiri, yaitu